Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini aplikasi Aku BUMDes mengeluarkan sebuah aplikasi pendukung, yaitu untuk kegiatan PAM desa atau PAM Simas gitu ya. Nah, nanti isinya apa aja di dalam aplikasi ini, mari kita pelajari bersama. Pertama kita masuk dulu ke halaman admin ya, masuk ke adminnya untuk setting dan lain sebagainya, untuk kerja lah di dalam adminnya ini. Kemudian kita masuk. Nah, ini pertama kita masuk di menu ini, di menu airku ya, kita gunakan, kita klik. Kemudian kita setting pelanggan nanti, kemudian ada tarif air, kemudian pemakaiannya, kita bagaimana nyatet pemakaiannya, kemudian ada juga menu laporan. Kemudian di dalam menu pengguna ini yang menggunakan aplikasi ini ya, yang menggunakan misalnya admin atau siapa, kasir dan lain sebagainya ya. Tinggal setting aja. Terus ini adalah konfigurasi ini untuk master tahun. Nah, ini ya. Kita siapkan master tahun ini tahun 2022. Nanti misalnya akan ada tahun 2023 ya, ini diklik tahun 2023. Kemudian statusnya, nah ini tidak aktif dulu ya, kemudian kita simpan. Nah, nanti diaktifkan pas tahun 2023. Ini tahun 2022 kita buatnya ya. Nah, pertama kita di menu airku ini kita siapkan apa aja, yaitu pelanggan. Nah, pelanggan PAM-nya itu. Nah, ini ada peringatan-peringatan, dibaca aja. Nah, kemudian cara menambahkan pelanggannya adalah ini, kita klik nih, klik tambah ini ya, pelanggan baru. Ini kalau dicetak gitu, ekspor datanya. Kemudian ini dalam bentuk Excel-nya gitu ya. Nah, ini kita klik ini pelanggan baru. Kemudian kode pelanggan. Kode pelanggannya tulis aja apa, misalnya PAM 001 atau berdasarkan alamat gitu, misalnya RT1 terus 0001 gitu misalnya ya, terserah ya. Yang penting yang mudah dihafal. Ini misalnya kita tuliskan PAM titik 0001 misalnya ya. Namanya siapa ya, misalnya namanya siapa. Nah, nama siapa, kemudian ini nomor WA-nya, mungkin nanti bisa dikabari kalau pas ada tagihan gitu ya. Nah, tulisnya 6281 328 21 27 Nah, ini misalnya gitu ya. Nah, ini status pelanggannya kita tentukan aktif. Ini misalnya sudah nggak berlangganan ya diklik tidak aktif. Nah, ini kita aktif untuk langganan. Alamatnya misalnya RT 01 RW 02. Nah, ini hurufnya besar. RT 01 RW 02 WS 01 desa mana. Nah, ini ya. Ini sudah untuk pelanggan barunya, kita simpan. Kalau udah tulis kita simpan. Nah, mungkin nanti bikin lagi, ya, klik lagi. Kemudian misalnya tadi PAM titik 0002. Nah, ini gini ya. Nama lengkapnya siapa lagi? Apa lagi? Ini nomornya misalnya 62 895 610 742 318. Nah, misalnya gitu ya. Statusnya juga aktif. Alamatnya misalnya RT sama RT1 RW 01 desa mana. Kemudian klik simpan. Nah, ini kita punya dua pelanggan aktif ya. Ini. Nah, misalnya mau dinonaktifkan ya, ini bisa tinggal diklik aja. Nah, ini sudah nonaktif. Nah, kalau diaktifkan lagi diklik aja. Nah, gitu ya. Misalnya dia nggak bayar-bayar terus dinonaktifkan, itu bisa. Nah, ini kita sudah punya dua pelanggan. Nah, ini nanti juga pelanggan itu kalau kita mau ngecek pembayaran pelanggannya, nyari gitu bisa cepat. Misalnya dengan di halaman depan ya, kita gini lihat. Nah, misalnya tagihannya berapa tadi, PAM titik 0001, kita cek. Nah, ini belum ada tagihan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bayar di dalam, kalau mau ngecek di luar sini bisa. Di dalam juga bisa ngecek pembayarannya.
Nah, ini di halaman adminnya. Nah, kemudian setelah kita siapkan pelanggannya, kita siapkan di menu airku juga adalah tarif airnya. Nah, kita udah pisahkan menjadi 3 kategori ya, 3 golongan. Nah, itu ada ring pemakaian. Ring pemakaian itu adalah misalnya dari 1 sampai 10 kubik, 11 sampai 20, 21 sampai 30, misalnya harganya berapa. Jadi misalnya kalau dia cuma pakai 1 sampai 10 kubik, bayarnya 3.000. Kemudian bayarnya dari 1 sampai dari 11 sampai 20 misalnya 3.000 gitu ya. Ini bisa dirubah. Nah, ini caranya kita klik update nih. Nah, kemudian nih dari ring awal 1 sampai 10 dia bayarnya misalnya 1.000 per meter kubiknya. Kemudian dari 11 sampai ke 20 misalnya meningkat jadi 1.500 karena boros gitu ya. Nah, misalnya dari 21 sampai 30 atau sampai 50 gitu, sampai 100 gitulah gampangnya. Biasa ya, ini yang taraf tertinggi gitu ya. Misalnya 2.500 nih. Dia makin banyak makin boros gitu istilahnya. Nah, terus ada biaya administrasi, misalnya kalau ada, kalau nggak ada ya ini ditulis 0 gitu ya. Kalau ada biaya administrasi misalnya 2.500 gitu ya. Selain biaya pemakaian, biaya administrasi juga ada biaya pemeliharaan misalnya 5.000 ya ditulis 5.000, kalau nggak ada tulis 0 gini ya. Nah, ini kita tulis saja 5.000. Nah, jadi nanti tagihannya dia, misalnya dia pakai berapa, ditambah biaya admin, ditambah biaya pemeliharaan seperti itu ya. Nah, kemudian kita klik perbaharui. Nah, ini kita perbaharui. Nah, ini sudah ada harga baru, yaitu jika pemakaian 1 sampai 10, misalnya di 9 meter kubik itu dia bayarnya berarti 9 kali 1.000, 9.000. Nah, ketika nanti dia 11 sampai misalnya pakai 15 berarti 10.000 ditambah yang 1.500 dikali 5 gitu ya. Nah, diakumulasikan. Jadi 10.000 ditambah 1.500 dikali 5. Nah, misalnya sampai ke yang 2.500 ini, yang sampai ke yang banyak ini, nah itu jumlah yang pertama ditambah jumlah yang kedua ditambah ini jumlah yang terakhir ini kali berapa. Jadi mulai dihitung harga 2.500 ketika dia memakai 21 meter kubik ke atas gitu ya. Yang di bawahnya tetap pakai harga ini gitu ya. Oke, dipahami ya. Nanti biayanya akan ditambah dengan biaya pemeliharaan dan biaya administrasi seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana kita mencatatkan penggunaannya? Nah, di menu airku klik pemakaian. Nah, misalnya di tahun pertama tentunya di awal kan 0 ya. Nah, ini kita misalnya di awal ini nama siapa? Langsung nanti akan keluar ini ya. Ini masih kosong, belum ada penggunaan dia. Kemudian klik ini catat. Nah, diklik catat. Tahun berapa? Tahun 2022. Bulan apa? Nah, misalnya kita mulai di bulan Mei gitu ya. Bulan Mei pertama dia 0, belum bayar. Nah, ini di akhir Mei misalnya atau di kapan tanggal berapa gitu. Dia pakai cuman misalnya 9 meter kubik gitu ya. Nah, 9. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah. Nah, dia makainya ini berarti 9.000 ditambah 2.500 ditambah 5.000, totalnya dia bayarnya 16.500. Nah, ini belum dibayar gitu ya. Nah, kemudian misalnya lagi yang di bulan Juni. Di bulan Juni berarti dia sudah meter sebelumnya adalah 9. Tahunnya 2022, bulannya Juni. Nah, meter awalnya 9. Sekarang dia misalnya banyak penggunaannya sekarang totalnya jadi 25 ya, catatan terakhir di meterannya 25 gitu misalnya. Kemudian simpan. Nah, ini ada 2 tagihan. Ini tagihan di bulan Juni, yang ini ditagihan di bulan Mei. Di bulan Mei dia tagihannya 16.500, di bulan Juni 26.500. Nah, ini kalau mau cek di depan bisa. Nah, ini kita refresh aja. Nah, gini ya. Nah, ini ada yang belum bayar, ini belum dibayar gitu ya. Kalau pas bayar kita bisa langsung lihat, kemudian kalau mau melakukan pembayaran kita masuk ke admin gitu ya. Nah, ini kalau awalnya kita lihat di depan, kita cek aja dia belum bayar berapa gitu. Nah, misalnya ini kalau di online kan ini konsumennya bisa ngecek sendiri. Nah, kalau
Kalau online dia bisa ngecek sendiri tagihannya ada berapa, dimasukkan nomornya, nanti akan muncul. Kalau online pakai HP itu dilihat ya. Nah, kalau offline ya ini hanya untuk kasir. Nah, kemudian setelah kita tahu tagihan-tagihannya, tentunya adalah bagaimana cara membayarnya, ya kan? Nah, cara membayarnya ini diklik yang hijau ini, klik bayar. Nah, kemudian kita masukkan nilainya yang sama ini. Misalnya dia pakai 20.000 ya, kita jangan tulis 20.000, tulisnya 16.500, nanti tinggal dikembaliin aja gitu ya. Misalnya kalau di sini mau diketik berapa? Dia bayarnya 20.000 gitu. Nanti akan ada error karena aplikasi ini kalau nggak bisa kelebihan atau kurang gitu ya. Nanti dianggap belum lunas. Nah, ini dilunasi, kalau di 20.000 gitu misalnya, ini nanti munculnya belum lunas. Nah, ini belum lunas, padahal dia harusnya sudah lunas. Tusuknya 3.500. Caranya ngedit gimana? Nah, ini kita klik. Kita hapus. Nah, kita hapus. Nah, oke ya. Ini akhirnya balik, kemudian klik di sini. Kita bayar 16.500. Ini ya, tanggal berapa dia bayarnya? Misalnya bulan Mei itu dibayarkan tanggal 31, misalnya 31 Mei. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat akan sudah lunas. Kalau mau dicetak notanya seperti ini, pakai nota yang print kecil gitu, print post itu bisa. Ini tinggal di print. Nah, nanti akan muncul tagihannya, tagihannya? Nota pembayarannya. Kalau mau dicetak yang enggak versi ini, kita langsung cetak yang pakai komputer gede, printer gede gitu. Nah, ini akan muncul seperti ini datanya, kemudian kita cetak. Nah, seperti ini ya, kita cetak. Atau bisa juga dikirimkan filenya saja. Nah, misalnya diekspor gini. Nah, nanti akan berbentuk PDF, dikirimkan kepada yang bayar gitu misalnya. Ini seperti ini ya. Nah, seperti itu caranya. Terus kemudian setelah melakukan proses pembayaran tadi, terus kemudian kita kalau mau lihat laporan, nah ini kita lihat laporannya. Nah, tahun berapa? Tahun 2022 kita lihat. Bulan apa? Misalnya bulan Mei ya, kita lihat nanti akan muncul laporannya. Nih, yang sudah bayar bulan Mei ini bisa diekspor ke bentuk PDF juga untuk laporan bulan Mei siapa saja yang bayar. Nah, seperti ini ya. Nah, hanya seperti itu saja kok, caranya mudah. Jadi pertama kita setting pelanggan ya, diklik tambah ini, kemudian diisi semuanya, kemudian disimpan seperti itu ya. Setelah ada pelanggannya, kemudian penggunaan meter air, tarif airnya sudah disesuaikan dulu kayak tadi. Ya, seperti ini, diupdate, terus disesuaikan gitu ya. Kemudian diperbarui. Nah, kemudian setelah tarif airnya, kemudian kita di pemakaian ya, kayak tadi pemakaiannya cuman kita pilih konsumennya. Nah, ini tadi yang PAM 001 udah, sekarang yang 002 misalnya. Nah, kita klik catat. Misalnya ini masangnya di bulan Juni. Ya, kita tulis tahunnya bulan Juni, awal Juni ini. Berarti pemakaiannya masih 0 gitu ya. Terus kemudian dia pakai 25. Nah, kita simpan. Nah, ini tagihan pertama. Nah, ini dia belum bayar 45.000. Berarti ini tagihan airnya 37,5, 37.500. Ditambah biaya admin, terus kemudian ditambah biaya pemeliharaan, totalnya 45.000. Ya, seperti itu ya. Jadi dia pakai 25 meter kubik. Nah, kalau dihitung di tarif airnya, berarti yang 1 sampai 10 dia bayar 10.000, berarti baru 10. Nah, ini sampai 20-nya tambah 15.000, berarti 25. Kemudian yang 20 kalikan ini. Nah, seperti itu ya perkaliannya. Itu udah otomatis langsung ketemu kok. Nah, ini pemakaiannya, kita pilih pelanggannya siapa. Nanti dia akan muncul di sini. Kemudian kalau mencatat tinggal klik-klik gini aja. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.
Salam BUMDes sukses. Kita log out dulu.